bukan surga yang asli, surga palsu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Ialah bagaimana cara berbakti kita kepada orang tua. Yang paling mulia ialah guru, dengan doa dan istighfar. Irhamu mautakum bis sadaqah fa in lam tajidu fa in lam tajidu, kalau falyusalli rak'atain ya. في معنى حديث حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Irhamu mautakum bis-sadaqah. Kita sayangi yang sudah meninggal ini dengan sedekah. Kita sedekah. Kalau sedekah ente sedekah nih. Ada roti misalnya kasih orang. Ini sedekah buat Ustaz Kosasi. Udah aja biar ketemu majikan Syarif. Ini sedekah buat ajangan Kosasi dan buat ajangan Syarif. Nanti ketemu. Gitu. Ini sedekah buat siapa? Buat Abah Ana dengan ajangan dengan Ustaz Kosasi, dengan ajangan Syarif, nanti ketemu. Begitu. Kalau aneh kadang-kadang begini, bukan bercanda ini. Ini anak sedekah buat Abah Ana, juga biar yang perawan yang cantik-cantik yang meninggal, yang belum menikah kan, perawan-perawan yang cantik-cantik biar nemenin Abah Ana, nggak apa-apa. Jadi orang tua tahu ente paling pinter ente bahagiain orang tua, pinter ente. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Wal istighfar lahuma, membacakan istighfar buat siapa? Buat orang tua kita. Nah, jangan sampai di sekarang ini banyak orang ghibah, ngomongin itu, ngomongin ini. Orangnya sudah meninggal, kita masih menggibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati ibadah kita. Kita ibadah ya, orang ibadah ku gibah sampai SBA. Amal kita mana? Enggak ada amal kita. Habis dengan ghibah, habis dengan hasad, habis dengan bughd, habis dengan kibir, habis dengan itu dan ini. Enggak ada amal kita, enggak ada nilainya. Mana ente? Ente siapa? Hati-hati, ini dunia ini. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini mazra'atul akhirah. Man hasada khairan yakhsudu ghibtatan. Wa bi qada'i duyunihima. Begitu juga kalau orang tua punya hutang, bayar hutangnya. Guru kita punya hutang, bayar hutangnya. Oh, guru ada hutang, ya kita bayarin hutang. Dan hutang itu, hutang kepada Allah itu paling utama. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muta'alliq bi ainit tarikah sittatun. Nah, kita lihat ini yang berhubungan dengan ainit tarikah. Orang kalau meninggal hartanya itu ada hubungan 6. Yang pertama, al-ain alladhi yata'allaq bi ainit tarikah. Wa ad-duyun wa duyunullah. Hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, hutang haji, hutang umrah, itu yang paling pertama harus dilaksanain. Kalau zakat, warungnya masih ada, zakatin. Ini pernah dia jadi pernah dagang, itu punya hutang-hutang, itu laksanain, itu yang pertama. Yang pertama itu dulu. Ada barangnya digadaikan, tebus itu barangnya, itu yang pertama. Bukan yang pertama nyolatin dulu, bukan. Maksudnya nyolatin kamadun, saya bukan anti kamadun, bukan. Orang kasih duit saya gede kamadun, saya senang, betul tidak? Senang tidak? Senang. Kasih duit gede nih, senang. Cuman yang pertama itu ada urutannya. Yang kedua, tazhizul mauta bil ma'ruf. Ngurusin mayit dengan baik. Urusin mayit dengan baik. Membeli kapan yang mahal itu makruh. Ini mayit dikasih kapan yang mahal, ya makruh. Nah, ini kan al-masalah Muhammad alaihi salam. Kalau ada mahjur alaih, ada ahli waris masih kecil, belum baligh, hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian apa? Ad-duyun al-mursalah fi dhimmah. Hutang-hutang selain hutang yang tadi yang saya sebutkan pertama ini. Ini mah diringkas lah. Nanti kalau orang ada mau nanya, orang tuanya meninggal, mau diurusin yang baik, tanya Ustaz. Ada Ustaz Wawan di sini. Yang pertama ada Habib kita, Habib Alwi Baragbah. Ini satu nikmat yang besar buat warga di sini. Siapapun berbuat baik wajib didukung. Ada ente kalau orang berbuat baik nggak didukung, lu gimana di akhirat nanti? Orang mau selamat dilarang sama ente. Nah, ini menjadi penyakit yang begini.
Nah kemudian apa yang ketiga tadi, duyun mursalah fil zimmah. Baru nanti wasiat al-irith. Fama al-wasaya, apa wasiat dulu, apa iris dulu? Ini ana lupa itu. Nah, jadi kalau wasiat itu jangan lebih dari sepertiga, ya. Wasiat itu jangan lebih dari sepertiga, karena orang sini kan masih banyak punya orang tua, betul tidak? Nah nanti kalau orang tuanya meninggal, urusin yang baik sesuai agama. Dan nanti apa, warisan, hati-hati warisan. Ini warisan orang punya mulut, kadang-kadang kita yang adil aja bagi adil itu Allah subhanahu wa ta'ala. Nu adil itu faraid. Kalau adilnya ente lain. Lihat perempuan yang biasa, astagfirullahaladzim, haram dilihat ya. Kalau lihat yang cantik, sayang gak dilihat. Nah itu bahasa kita begitu. Jadi gak bisa adil itu diukur dengan akal kita, gak bisa. Ini kita sudah punya syariat, sudah punya aturan. Nabi yang bawa syariat, ulama yang menyampaikan, ikutin syariat, bukan kita syariat ikutin kita. Adil mah begini. Adil menurut ente. Siapa kau adil menurut kamu? Kau telah mengatakan Allah tidak adil kalau begitu. Hati-hati, kalau sengaja bisa keluar daripada Islam. Faraid. Ini mujma' alaih ini mujma' alaih. Jadi hampir ya 99% faraid itu mujma' alaih. Hampir enggak ada khilafiyah antara ulama. Mungkin dalam mazhab Abu Hanifah ada khilafiyah, perbedaan pendapat, seperti dalam kitab Nisful Ilmi karangan Habib Rizik 20 karangan apa Maraji' 20 kitab faraid itu ditukil, disatukan dalam kitab namanya Nisful Ilmi. Nisful Ilmi karena hubungannya setengah dengan kehidupan, setengah dengan kematian. Nah kemudian itu hutangnya, kalau orang tua punya hutang, bayarin hutangnya. Kemudian melaksanakan wasiat orang tua. Orang tua wasiat, laksanakan wasiatnya. Apa wasiat orang tua kita? Jangan sampai tidak dilaksanakan, harus dilaksanakan. Tetapi hati-hati wasiat juga ya. Jangan sampai begini, ini kebaikan. Karena kita punya salaf, itu lebih menjauhi huruf waw. Apa itu huruf waw? Wakaf. Nah wakaf. Kemudian apa? Wadi'ah. Kemudian apa? Wasaya. Wasiyah. Wakaf, contoh wakaf. Mereka hati-hati. Wakaf. Hati-hati, kecuali memang ulama-ulama yang udah kelas betul baru. Kalau yang biasa-biasa, bukan yang biasa, ya maksudnya yang biasa itu sangat menjauhi wakaf. Kita wakafin, biar gede pahala. Anak ente nggak punya apa-apa. Ente wakafkan semua, anak ente punya apa? Nah itu tidak bagus, itu salah. Makanya mereka berhati-hati dalam huruf waw. Wadi'ah dititipin sama orang. Jangan senang dititipin sama orang. Kecuali kalau nggak ada orang yang amanah, kecuali ente, wajib ente terima. Kalau masih banyak orang yang lain, jangan ente, ini amanah ini. Amanahnya berapa? 100 juta. Kalau dititipin 100 juta saya. Maksudnya mau apa? Ya kan kalau mencuri kan digebukin orang. Kalau gini kan nyurinya nggak ketahuan. Dititipin makan dikit-dikit nantinya. Itu. Kemudian apa tadi? Wakaf, wasiat, wadi'ah, titipan. Itu hati-hati ulama itu. Wabisilati arhamihima. Kemudian apa menyambung daripada keluarga, kerabat-kerabatnya disambung. Mohon maaf, ana punya abah. Banyak teman-temannya. Ane kadang-kadang suka samperin apa yang teman-teman abah ane. Cuma godaannya gede banget godaannya. Gimana godaannya? Kadang-kadang kita ketemu sama orang, assalamualaikum, ente masih kenal sama ana nggak? Abah ente, ana punya abah sering kan ke rumah ente. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang ketakutan. Habib mau minta duit ini. Ana berdiri aja di pintu, ya Allah, padahal duitnya banyakan ana. Padahal duitnya masih banyakan ana daripada orang itu. Kadang-kadang ada yang begitu. Suudzon. Nah, jadi seperti Habibana Muhammad SAW mencontohkan. Jadi kita menyambung silaturahim atau menyambung kekerabatan atau teman almarhum. Nah ini teman almarhum harus dijaga. Seperti di sini Ustaz Qasasi banyak teman-temannya. Bagaimana Habibana Muhammad SAW?
Rasulullah kalau potong kambing, potong apa, itu dicari teman-teman istrinya, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Jadi teman-teman almarhum atau almarhumah itu selalu dijaga. Dan Rasul selalu menanyakan daripada teman-temannya, istrinya Habibana Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Fadzalika kulluh min tamamil bir. Ini semua kesempurnaan berbakti seperti datang dalam hadis. Dan doa kepada mayit, istighfar untuk mayit, dan sedekah untuk mayit, ini manfaatnya besar sekali. Maka seyogianya penting sekali kepada manusia, kepada siapapun juga manusia. Jadi ini aturan ini untuk manusia. Paham tidak? Jadi aturan ini yang jalma. Lamun aturan lamun nu rasapeun berarti jalma. Disebutkan ini. Ini disebutkan di sini. Ini aturan di sini untuk manusia. Nah, kira-kira kita setuju nggak dengan aturan begini? Setuju nggak? Kalau nggak setuju bukan manusia, karena ini untuk manusia. Dan penting lil insan alla yakfura. Jangan luput daripada hak-hak orang tua. Laksanakan hak selain daripada orang tua, daripada kerabat-kerabat dan yang punya hak kepada orang tua kita dan muslimin secara umumnya, laksanakan itu hak semua. Tetangga kita muslimin punya hak. Hati-hati. Jangan kita kalau ada saudara-saudara kita muslim, jangan. Ana pernah lihat satu orang bawa makanan enak. Kelihatan sama anak-anak kecil tetangga tuh. Bapaknya kuli kan. Gajinya waktu itu 40.000 atau berapa dulu tuh. Kalau sekarang udah naik 50 ya. Dari pagi sampai asar berapa? Kul maju 50 70. Iya, tadinya kok 50, Anda ngambil dari sini. 70 berarti ya. Alhamdulillah 70.000. Alhamdulillah udah ada kenaikan sekarang. 70.000. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Jadi hak-haknya muslimin, laksanakan haknya. Jangan sampai kita zalim sama orang lain. Enggak boleh, hati-hati zalim. Tetangga dihoroyan, itu dihoroyan. Itu ada orang bawa makanan. Saya lihat, saya saksinya. Bawa makanan enak. Tetangga udah keletik nerampok ke nih. Ya Rabbal Alamin. Dia bapaknya enggak bisa beli. Kolotna tuh bisa beli. Ia ditempokkan bawa, ceritanya iklan, bawa makanan enak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Imam Ghazali, beliau kalau bawa makanan disuruh kalau sedikit umpetin. Ulah nyaho tak batur ta. Jelema teu boga tong di naon teh ceuk bahasa Sunda teh? Miraraan. Di miraraan, hati-hati. Umpetin. Kalau bawa banyak ente mau bagiin, fadhol silahkan. Ini bawa sedikit di iklan-iklanin. Makan daging, kan biasa kan? Sekalar yang bedaknya. Kia dibika dah ke lain. Dari kecil diajarin begitu. Hati-hati. Batur ke ente kadang daging hayam, batur kadang daging sapi ke iklan. Suma innahu yanbaghi istihabul walidain ayu'inu auladahum ala birrin bil musamaha. Dan penting kepada yang lain ialah kepada cuma innahu yanbaghi istihabul walidain. Kolot oge ngajarkeun ka budak berbakti ka orang tua. Bantu anaknya biar berbakti kepada orang tua. Gimana? Maafin kesalahan budak. Mun budak salah maafkan ku kolot. Ulah dituntut mentang-mentang kolot. Jangan. Kemudian meninggalkan mudhayaqah. Ulah ditekan. Anak jangan ditekan untuk melaksanakan semua haknya orang tua. Oh budak kudu kieu. Jangan terlalu ditekan. Ajarkan berbakti kepada orang tua, tapi jangan ditekan. Ini sunnah. Kemudian khususan zaman sekarang, sedikit sekali orang berbuat baik, yang berbakti dan yang berbuat baik sedikit sekali. Zaman sekarang ini saeutik. Jadi bantu anak-anak kalian untuk berbakti kepada orang tua. Salah dengan gimana? Jangan terlalu dipinta, ditekan untuk melaksanakan berbakti kepada orang tua. Ya artinya entong ditokon ente kudu kieu terus. Kita dikit-dikit ajarin sedikit begitu. Ajarkan.
Pingin gak punya anak berbakti sama orang tua? Hayang tuh boga anak bager kakolot. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Kau berbakti maneh bener kakolot, maneh ke boga anak, anak maneh berbakti ka maneh. Lamun maneh ke berbakti kakolot, engke maneh boga anak kurang ajar ka maneh. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum wa iffu ta'iffu nisa'ukum. Nah ini sedikit lagi nih. Wa fasha fiha al-'uquq wa kathura al-'aaqun fa idza fa'ala dhalika wa samaha awladahu sallamahum wa khallasahum min ismi al-'uquq wa mimma yatarattabu 'alayhi min 'uqubat ad-dunya wal akhirah. Taljalamul kolot ngamaaf budak berarti kolot geus nyalametkeun budak nyalametkeun tina dosa dosa uququl walidain, dosa nganyeri kolot karena doraka nu gede nu badag, doraka badag eta nganyeri kolot. Hati-hati ente kalau nyakitin orang tua nganyeri kolot paur maut teu mawa iman Islam. Kalau nggak bawa iman Islam kemana? Kemana tah? Kalau orang mati kafir kemana pulangnya? Ente tukang martabak we anak martabak. Diuk di dinya di Pasir Muncang. Kira-kira kuat mah? Kalau nggak kuat jangan macam-macam sama orang tua. Nah, kalau nggak kuat kecuali kalau ente udah kuat ini mana? Duduk di atas kartel tukang martabak. Nggak usah setahun 2 tahun. 5 menit ente diuk di dinya. Paling pulang-pulang jadi martabak ente. حصلهم من ثواب الله وكريم جزائه ما هو أفضل وأكمل وخير وأبقى من بر الأولاد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله والدا أعان ولده على بره. Allah ngarahmat, memberikan rahmat kepada orang tua anu ngabantu anak berbakti kakolot. Dan hati-hati orang tua ngaduakeun ka budak teu eceuk. Maneh mah degel, hati-hati itu. Itu bahasa bahaya itu. Sayyidina Abdullah bin Mubarak beliau ditanya tentang seseorang yang menceritakan anaknya durhaka. Sayyidina Abdullah bin Mubarak nanya, ente pernah ngomong bener ke anak ente? Pernah. Idan anta ahlakta. Lamun kitu maneh nu ngaruksak. Misalna budak degel, coba lagi degel tah. Maneh mah moal bener. Geus gedena moal bener. Kau udah besar tidak bakal bener. Itu doa orang tua. Heureuy hati-hati. Ente walaupun main-main, heureuy itu bukan main-main. Bahasa orang tua itu hati-hati. Bahaya itu. Itu menghancurkan anak, itu bahasa yang salah. Makanya kalau anak panggil ya Hafiz, ya Muti', hai anak yang taat. Ya Hafiz, hai anak yang hafal Al-Qur'an, hai anak yang saleh, hai salihah. Wahai yang baik perangainya, hei yang berbakti kepada orang tua. Gitu. Kenapa eta omongan kolot doa? Omongan orang tua doa. Ada kieu mah hayang bedegul. Sebedegul. Hai, blok hidung. Gimana mau putihnya? Orang tua dihidang-hidang nih. Wal yahdar, hati-hati kau durhaka kepada orang tua. Wal yahdharil walidan, hati-hati kedua orang tua kullal hadar. Benar-benar hati-hati doa minad doa dari berdoa ala waladihima kepada kedua anak kepada anak keduanya yang durhaka. Hati-hati. Kalau ada anak durhaka jangan didoakan tidak baik sama orang tua. Mane mah moal bahagia, mane mah moal senang. Hati-hati. Doakan mane mah bahagia, mane mah senang, mane mah bakal berbakti kepada orang tua begitu. Wa ya'udu ba'du ma yatawallad min dhalik min ad-dhar' al-walidain fi dunya. Gara-gara ngomong salah, kena aya balik ka anak jadi kitu anaknya. Wah, anaknya jadi kieu nya. Durhakanya ka kolot, ngalawan ka kolot. Itu bahasa ente ngomongkeun ka budak baheula. Maneh mah bandel, maneh mah degel, maneh mah kurang ngajar ka kolot. Itu jadi doa. Oke. Ya'ud. Gal wa ya'udu ba'du ma yatawallad min dhalika min ad-darar 'ala al-walidain. Itu bakal kembali nanti. Kembali kejadian nanti. Akhirnya ngebahayain orang tuanya. Ini gara-gara
Kolot. Wa du'aul walidi mustajabun. Doa orang tua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kadang suka lihat, saya suka lihat orang, mohon maaf, Habib anti ziarah. Saya tidak anti ziarah. Ziarah diperintahkan. Bahkan kalau ziarah di tempat di mana-mana banyak campur baur laki-laki perempuan, tetap ziarah laksanakan tetap. Cuman ente sekarang ziarah tadi yang Anda sampaikan kalau teucereug. Kalau Anda mau sebutkan orang dulu, bukan orang Citeko, bukan. Ada yang jalan-jalan pakai motor di kemana sampai ke Citeko. Numawa salaki batur yang dibonceng istri orang lain. Hasil ziarah. Sampai terjadi cerai, kawin sama orang lain. Hasil ziarah. Ziarah yang bagaimana? Bawa campuran tidak baik. Di dia tuh mau campuran itu dan ini. Ente mau apa? Wali nggak demen begitu. Ente mau ziarah ke makam wali, wudu yang baik, akhlak yang bagus. You mau lain bawa bangke. Kalau ente bawa bangke ke Kapolsek, bawa bangke ayam. Pak Kapolsek, ini hadiah dari saya. Kira-kira Kapolsek marah tidak? Ente datang ke wali bawa bangke. Ada bawa bangke. Anak kalau ada orang begitu, saya dukung kalau ada dalilnya. Ente begitu, ya udah. Dulu anak pernah ketemu orang begitu. Coba tolong dalilnya mana? Kalau ada dalilnya ente begitu, saya bantu, saya tolong. Saya akan berteriak kalau kau betul. Ternyata ngeluarin dalil dari Sarah Ratibul Haddad. Salah ngertiin. Masyru'iyatu ziyarati la tutrah biwujudil mubtil. La yutrakul haqqu biwujudil mubtil. Liannana law tarakna sunnatan wahidah min adil dhalik la tarakna sunanan kathiratan. Tapi itu salah. Diartikannya salah. Sembarangan bawa, ikutin wali ceritanya. Ente salah ngertiin. Harus paham yang baik. Lamun di ditu loba maksiat, tetap kita berangkat ke sono. Jangan ditinggalin itu ziarah karena ada yang membatal. Tapi kalau bawa maksiat dari sini tidak boleh. Nggak ada yang bolehin. Nah ini, dan hati-hati ya. Jadi sayang bila ziarahnya begitu, kepada orang tua duitnya habis, kepada orang tua tidak ngasih, akhirnya berkah nggak ada. Fa'in bagi lahu ayyad'u lahu wa la yad'u alaih. Maka penting kepada orang tua doain anak yang baik dan jangan mendoakan yang jelek. Faqad yuslihuhu Allahu bi barakati du'aihi. Faqad, maka banyak sekali yang Allah berikan islah baik, anak itu menjadi baik. Kenapa? Dengan berkah kedua orang, doa kedua orang. Faya'ud dubaran fayantafi'ul walidu bibirrih. Maka anak itu menjadi baik, berbakti, maka orang tua mendapatkan manfaat dengan berbakti anaknya, dan orang tua itu bahagia dengan berbakti anaknya, dan anaknya mendapat pahala yang besar, pahala berbakti, wa yaslamu min ithmil uquq, dan selamat daripada dosa durhaka. Wallahul muwaffiq wal mu'in. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan Allah yang menolong kepada kita. Nah ini kita berbakti kepada guru. Sekali lagi, jaga guru-guru kita. Yang hidup kita jaga, yang sudah meninggal kita jaga. Kepada habaib juga wajib ente ente cinta sama Habib. Ini Habib nerangin cinta sama Habib. Mau cari untung. Anak cari untung apa sama ente? Hah? Ente punya duit dolar gak? Hah? Coba ente punya berapa lembar? Ayo. Kalau nggak punya berarti kaya anak. Lebih pulus anak daripada ente. Ngerti gak? Hah? Mau dibuktiin? Hah? Boleh ente buktiin. Jadi ente berbakti kepada anak, kepada Habib Alwi, bukan berbakti cinta sama Habib Alwi, cinta sama anak. Buat ente, bukan untuk anak. Butuh anak. Siapa kau? Buat kamu. Karena Nabi yang perintahkan untuk memuliakan zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak gak butuh, ente yang butuh. Ente protes, ente nanti diumumin depan Habibana Muhammad SAW. Ya Rasulullah syafaat di mana lu? Hah? Lu aja kurang ajar. Paham tidak? Ngerti nggak? Jangan, makanya hati-hati kau mau syafaat Nabi, kau harus mahabbah kepada zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ente punya ilmu terus ya pura-pura pinter.
Akhirnya kita tanya, ampas kopi bahasa Arabnya apa? Nggak tahu. Lu berarti tolol. Kita hati-hati. Pura-pura pinter alim. Sorot nggak bener, nahu nggak bener. Hah? Ditanya tasrifan tidak betul. Tanya nahu tidak betul. Ditanya bahasa Arabnya tadi hampas kopi nggak tahu. Syekh, hampas kopi bahasa Arabnya tidak tahu. Gimana ente mau jadi pinter begitu? Nah, makanya anak titip sama antum, berbakti kepada orang tua, hormatin guru-guru yang habaib, hormatin yang bukan habaib, hormatin. Kau cintai para habaib, jaga tetangga hak-haknya. Jangan macam-macam kau nyakitin tetanggamu. Jangan. Walau kau salat, kau tuqim as-salah, tusalli lailaha wa tasumu naharaha, walakinnaha tu'dhi dharaha. Ini perempuan ini ya Rasulullah, dia di malam hari dia salat, di siang hari dia puasa, tetapi dia menyakiti tetangganya. Gimana ya Rasulullah? Benar orang macam ini. Benar di neraka. Nanti punya ilmu, punya itu, punya ini, tapi nyakitin tetangga, hati-hati, jangan nyakitin, jangan. Rasulullah sayang kepada umatnya. Nah ini mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat mulia ini, khususnya yang tidak hadir pun mereka umatnya Habibana Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita di dunia bahagia, di akhirat bahagia, banyak rezeki yang halal, yang baik, yang barakah, panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.